Poniks kayu. Anda memiliki kultivasi tempering spasial akhir. Ketika Hani mendengar namanya, dia menyapu indera spiritualnya melewatinya dan wajahnya berubah. Yeying menjawab dengan mata cerah. Kakak Chu berasal dari klan Ye kami. Dia memiliki kultivasi tempering spasial awal ketika dia dikirim untuk memata-matai suku kayu. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia telah menyelesaikan siklus tempering spasial dan berbatasan dengan tahap integrasi tubuh. Itu berkat beberapa manfaat yang aku peroleh dari suku kayu. Atau aku tidak akan mencapai tahap ini. Namun, aku tidak menduga nona muda secara pribadi akan datang ke sini. Yechu berbicara dengan nada sederhana dan berdiri di depan wanita muda dengan penampilan tak berdaya. Hani merasakan hawa dingin menghadapi seseorang dengan basis kultivasi yang menakutkan. Dengan ekspresi hormat, dia berkata, "Jadi seperti itu. Jika senior tidak datang untuk menyelamatkan kami, aku khawatir kami akan benar-benar musnah. Mari kita bahas itu nanti." Senyum Yeying memudar dan wajahnya berubah serius. Karena aku dikejar, aku belum bertanya apa yang terjadi. Kakak Chu, mengapa kita jatuh ke dalam perangkap suku kayu? Di mana yang lainnya? Wanita berkulit hijau itu menjawab. Selain saya, yang lain terbunuh. Sekitar 100 tahun yang lalu, suku kayu memperoleh informasi tentang mata-mata kita. Hanya karena darah kayu poniksku, aku bisa lolos dari deteksi. Yang lain ditangkap dan mencoba melarikan diri, tetapi mereka ditangkap satu persatu. Adapun mengapa Anda disergap, itu karena eselon suku kayu yang lebih tinggi mengubah cakupan deteksi pohon pengayak mimpi. Saya khawatir mereka mendeteksi Anda segera setelah Anda masuk. Untungnya, eselon atas dari suku kayu tidak memandang hutan daun hitam dengan sangat penting. Mereka hanya mengirim satu roh kayu tingkat perak yang lebih rendah untuk mengawasinya. Kalau tidak, akan sulit bagi Anda untuk melarikan diri dari mereka. Wanita berjubah putih Yeying perlahan berkata, "Jadi seperti itu. Kakak Chu, 1000 tahun terakhir ini pasti berat bagimu." Tidak apa-apa, beberapa tahun terakhir ini di suku kayu tidak dihabiskan dengan sia-sia. Saya telah memahami banyak rahasia mereka. Saya bahkan telah membuat koneksi dalam suku. Tetapi saya yakin sekarang saya telah dicurigai. Saya tidak bisa terus tinggal di sini. Hani merasa hatinya bergetar. Yeying tersenyum. Kota surga dalam mungkin diambang perang lain. Bahkan jika tidak ada yang terjadi, Master Clan berencana untuk memanggil Anda kembali. Dengan kultivasi Anda saat ini, tidak ada gunanya terus bersembunyi di sini. Senyum Yeying sepertinya memprovokasi luka-lukanya, dan dia batuk beberapa kali, menyebabkan wajahnya menjadi lebih pucat. Apakah nona muda baik-baik saja? Bagaimana kalau Anda minum pil roh ponik lagi? Yechu menawarkan dengan ekspresi tegang. Tidak perlu, tidak banyak yang tersisa. Aku akan meninggalkan mereka untuk sesuatu yang lain. Yeying menggelengkan kepalanya. Apakah Nona Ye terluka parah? Hani berkedip. Yeying melengkungkan bibirnya dan dengan sedih berkata, "Roh pohon tingkat perak itu mendaratkan pukulan telak. Apakah menurutmu cederanya parah?" Jika itu adalah cedera internal biasa, saya punya beberapa pil obat untuk itu. Mungkin mereka akan berguna. Hani berkata dengan nada tenang. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan memanggil beberapa pil obat ke arahnya. Yeying mengangkat alisnya. Dia mengulurkan tangan ke udara dan memanggil mereka ke dalam genggamannya. Dia kemudian membukanya dan mencium beberapa bau. Memiliki beberapa pengetahuan obat, dia memasang ekspresi heran dan segera mengucapkan nama mereka. Pil rumput menakjubkan, pil 100 berkah, air roh pengembalian. Saudara Han cukup murah hati untuk mempersembahkan obat-obatan suci ini kepada saya. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Dengan statusnya, Yeying bisa menyiapkan beberapa dari mereka, tapi dia merasa tidak percaya bahwa seorang kultivator transformasi dewa bisa mengeluarkan begitu banyak dari mereka dalam satu napas. Wanita muda itu berkedip dan segera membuka botol, menelan beberapa pil, mengungkapkan kepercayaannya kepada Hani. Hani merasakan kekaguman atas tindakannya yang tegas. Tentu saja, dia kemungkinan besar memiliki semacam teknik rahasia. Jadi dia tidak takut ada yang salah dengan pil obatnya. Setelah menelan pil, warna kembali ke wajah Yeying. Kemudian dia melirik Hanli dan bertanya, "Oh iya, bagaimana kamu menemukanku?"
Jika aku tidak salah, jimat tembus pandang Anda tampaknya jimat run perak. Bolehkah saya tahu namanya? Ini adalah pertama kalinya saya melihat jimat run perak bermutu tinggi. Saya memiliki sedikit pengalaman dengan teknik pelacakan. Adapun jimat, itu disebut jimat gaib seni tinggi. Efeknya benar-benar luar biasa. Saya cukup terkejut ketika Anda bisa melihatnya. Bolehkah saya tahu bagaimana Anda melakukannya? Saya takut, bahkan seorang kultivator tempering spasial akan kesulitan melihatnya. Hani tersenyum dan membalas pertanyaannya dengan sebuah pertanyaan. Saya mengolah teknik yang kebetulan menembus sebagian besar teknik penyembunyian. Tidak aneh saya melihatnya. Saudara Han tidak perlu mengingatnya. Yeying mengerutkan bibirnya menjadi senyum misterius. Ketika Hani mendengar itu, dia hanya bisa tertawa kecut. Meskipun dia tahu bukan itu jawabannya, sulit untuk terus bertanya padanya tentang hal itu. Yeying lalu berkata, "Hal lain Kakak Chu. Masih ada masalah lain. Kakak Chu, Anda harus membawa informasi tentang suku kayu ke kota surga dalam." "Iya nona muda," wanita berkulit hijau itu segera menjawab. Yeying meraih gelang penyimpanannya dan mengeluarkan pelat persegi perak berkilau. Wanita berkulit hijau itu kemudian membuka mulutnya dan meludahkan batu giok zamrud. Hani juga memiliki pelat mantra. Itu bisa mengangkut benda-benda indah ke kota surga dalam. Setelah digunakan sekali, pelat mantra akan dihancurkan. Karena Yeying menggunakan pelat teleportasinya sendiri, Hani tidak perlu melakukan hal lain. Menurut ahli penyempurnaan alat dari kota surga dalam, itu adalah sesuatu yang baru-baru ini dikembangkan. Jika tidak, jika Yechu awalnya membawa satu, Hani dan yang lainnya tidak perlu melakukan perjalanan. Yeying melambaikan tangannya dan memukul pelat mantra dengan segel mantra putih. Tiba-tiba, itu bersinar putih terang. Dia kemudian melemparkan pelat mantra di depannya dan itu berubah menjadi formasi mantra sebesar kaki. Itu berputar di udara dan mulai bersenandung. "Ayo cepat." Meskipun itu hanya formasi mantra skala kecil, itu bisa memperingatkan suku kayu, kata Yeying dengan cepat. Yechu melemparkan selip batu giok tanpa berpikir lagi. Ketika mendarat di dalam formasi cahaya, itu melayang di udara. Yeying kemudian memukul pelat dengan segel mantra lain. Karakter jimat perak tiba-tiba muncul dari formasi mantra dan bergolak. Selip giok kemudian menghilang dengan cincin yang jelas. Segera setelah itu, formasi cahaya menghilang dan pelat perak kembali normal. Namun, ukiran pelat itu benar-benar hilang dan pelatnya retak. Hani merasakan kegembiraan dan dia membalik tangannya untuk menghasilkan jimat giok biru. Dia menatapnya dengan penuh perhatian. Itu adalah jimat ribuan jarak yang diberikan eselon tinggi kota surga dalam kepadanya sebelum dia berangkat untuk misi. Yeying tersenyum ketika dia melihat itu dan menyingkirkan pelat yang hancur. Kemudian dia mengeluarkan jimat ribuan jaraknya sendiri dan dengan penuh perhatian melihatnya. Yechu tetap tanpa ekspresi dan berdiri diam. Untuk sesaat, keheningan memenuhi udara. Ketika waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh telah berlalu, jimat jarak jauh Hanli dan Yeying bersinar cerah dan mereka melepaskan serangkaian karakter jimat. Hati Hanli berdebar saat dia memasukkan setiap karakter ke dalam ingatan. Karakter padat menutupi seluruh jimat giok. Kemudian cahaya memudar dan selip batu giok menjadi redup sekali lagi. Pada saat itu, Hani tersenyum. Apa yang dikirim oleh kota surga dalam jelas merupakan metode untuk membubarkan pembatasan pada botol pil pembersih bumi. Tampaknya, kota telah mengakui bahwa misi mereka telah selesai dan bahwa mereka diberikan kebebasan. Merasa gembira, Hani mengalihkan pandangannya pada Yeying. Ketika wanita itu menatap jimat miliknya, bibirnya melengkung, jelas puas dengan isi dari apa yang ditampilkan. Hati Hani bergetar. Wanita itu tidak membutuhkan pil pembersih bumi. Tidak diketahui apa yang dijanjikan oleh eselon kota yang lebih tinggi kepadanya untuk membuatnya berani menghadapi bahaya ini. Wanita muda itu akhirnya melihat isi jimat giok itu dan dia menyimpannya. Dia kemudian terkikik pada Hani dan berkata, "Kenapa? Saudara Han juga seharusnya mendapatkan apa yang Anda inginkan." "Itu benar," jawab Hani sambil tersenyum. Wanita muda itu berkata dengan nada yang dalam, "Kalau begitu, ayo cepat pergi."
Bahkan jika kamu memiliki rencana lain, kamu juga tidak mungkin ingin tinggal di wilayah suku kayu. Hani menatap wanita muda itu untuk waktu yang lama dan perlahan mengangguk. Ketika dia melihat jawaban Handi, dia merasa senang dan memberi perintah pada wanita berkulit hijau itu. Yecu mengakuinya dan melepaskan harta dari tangannya. Itu adalah boneka burung kayu kuning sepanjang kaki. Yecu melemparkan segel mantra dan burung itu naik ke udara. Sementara itu, cahaya dengan cepat terpancar darinya. Dalam sekejap mata, lebarnya mencapai 40 meter. Itu tampak hidup dan nyata. Yeying dan Yecu tanpa kata melompat di atasnya. Dengan kejutan singkat, Hani mengikuti mereka. Yecu meneriakkan perintah dan sayap besar burung itu terbuka, langsung mengelilingi mereka dalam bola cahaya kuning saat mereka melesat melintasi langit. Sejak Hani bergabung dengan keduanya, tidak ada dari mereka yang menyebutkan rekan satu tim mereka yang lain, seolah-olah mereka tidak ada. Ketika burung kayu terbang selama setengah hari, seberkas perak melesat dari cakrawala dan terbang beberapa lingkaran di sekitar pulau tempat Hani dan yang lain sebelumnya berada. Itu kemudian bergegas ke arah di mana burung kayu itu pergi. Sebulan kemudian, bola cahaya kuning menyapu hutan belantara. Itu adalah burung kayu membawa Hani dan dua lainnya. Sejak mereka berangkat, Yecu telah memanfaatkan burung kayu dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak berniat untuk melambat. Dalam hal ini, mereka dapat tiba di pintu masuk Cakrawala Selatan dalam waktu yang singkat. Hani dan kedua wanita itu tidak bisa menahan perasaan lega. Tetapi pada saat itu, badai tiba-tiba melonjak di depan mereka dan guntur bergemuruh. Langit menjadi sangat gelap saat awan gelap bergulung di sekitar mereka, menutupi lebih dari separuh langit. Raungan samar bisa terdengar melewati guntur yang datang. Lolongan itu tidak keras, tetapi teredam, memberi mereka kehadiran yang mengesankan. Ekspresi kedua wanita itu sangat berubah ketika mereka mendengarnya. Ini adalah Hani menyipitkan matanya dan memasang keraguan di wajahnya. Pada saat itu, beberapa busur perak besar melintas dari awan gelap dan guntur terdengar darinya. Seperti puncak gunung besar yang menembus awan, dua mata emas samar terbuka dari langit hitam. Itu kaku menatap burung kayu dari kejauhan. Di bawah kegelapan, Hani merasakan kiang dingin tiba-tiba merangkak naik ke punggungnya dan langsung menyelimuti tubuhnya. Untuk sesaat, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Itu kepala naga sejati, jelas bukan kepala naga biasa. Hani terkejut saat dia menatap makhluk raksasa di langit yang jauh. Kepala besar di langit benar-benar identik dengan kepala naga sejati yang pernah dilihatnya di buku-buku tebal. Selanjutnya, seluruh kepala berwarna emas berkilauan, seolah-olah seluruhnya terbuat dari emas. Ada juga beberapa tanduk emas seperti pohon di kepalanya, dan itu adalah makhluk yang cukup menakutkan untuk dilihat. Tapi itu bukan naga sejati. Auranya memang memiliki kekuatan naga sejati. Tapi kekuatan spiritual di dalam tubuhnya hanya sebanding dengan kultivator iblis tahap integrasi tubuh menengah paling banyak. Bagaimana mungkin level roh sejati memiliki kekuatan yang remeh seperti itu? Yecu berseru. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Yeying setelah mendengar kata-kata Yecu, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu bukan makhluk tingkat roh sejati, tetapi itu dapat mengungkapkan tubuh naga sejati. Yang berarti secara paksa mengaktifkan darah naga sejati, sehingga memungkinkannya untuk mewujudkan bentuk seperti itu. Darah naga sejati, maka keluarga Long pasti terlibat di sini. Alis Yecu berkerut dengan ekspresi dingin. Itu memang kemungkinan besar terjadi. Aku selalu merasa aneh Tuan Muda keluarga Long ditugaskan dalam misi ini tidak lama setelah aku ditugaskan dalam misi yang sama. Sepertinya dia mengejarku. Yeying terkekeh dingin. Dia mengejarmu, Nona. Mungkinkah karena rumor itu, sebuah pikiran muncul di benak Yecu dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Rumor apa? Setelah mengaktifkan teknik perkembangan hebatnya, Handi akhirnya pulih dari rasa intimidasi yang tak terlukiskan dan dia menoleh ke Yeying dengan ekspresi gelap. Rumor bahwa mereka mampu mengaktifkan darah roh sejati. Kemungkinan besar para kultivator tempering spasial lainnya dari keluarga Long juga datang ke tempat ini. Yeying menganalisis dengan cara yang sangat tenang. Aku bisa memahaminya jika dia mengejar beberapa jenis darah roh sejati yang normal.
Tetapi untuk keluarga roh sejati kuno seperti keluarga Yekita dan keluarga Longnya, darah roh telah mengakar kuat dalam garis keturunan keluarga kita selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi secara teoritis tidak ada cara untuk mengambilnya. Keluarga Long juga pasti menyadari hal itu. Sedikit kebingungan melintas di mata serius Yeju. Aku juga tidak yakin apa yang terjadi, tapi melihat keluarga Long menyerang kita sekarang, aku hanya bisa berasumsi bahwa mereka telah menemukan beberapa jenis solusi untuk kesulitan itu. Namun bahkan jika itu masalahnya, mereka harus bisa mengalahkan tubuh ponik surgawiku terlebih dahulu. Saya akan membutuhkan bantuan Anda untuk mengaktifkan darah roh saya, Kakak Chu. Saudara Han, saya harus merepotkan Anda untuk melindungi saya selama proses itu. Ye Ying berkata dengan ekspresi serius. Mengingat aku tidak bisa melepaskan diri dari masalah ini, aku pasti akan membantumu semampuku. Senyum masam muncul di wajah Han Li saat dia melihat awan gelap yang mendekat dan kepala naga besar itu. Mereka semua tetap sama sekali tidak bingung, seolah-olah mereka sama sekali tidak waspada terhadap tubuh naga yang sebenarnya. Saya senang Anda memahami situasinya, Saudara Han. Saya akan menyiapkan formasi terlebih dahulu, lalu mengaktifkan darah roh saya untuk melawan tubuh naga sejati itu. Mari kita lihat apakah kekuatan ponik surgawi keluarga Ye kami lebih unggul atau apakah darah naga sejati keluarga Long lebih murni, kata Ye Ying saat ekspresinya sedikit mereda. Dia kemudian menyapukan tangannya ke gelang penyimpanannya, dan setumpuk tebal bendera formasi dari semua warna berbeda muncul. Dia menyapu tangan di udara, dan beberapa puluh garis cahaya melesat ke segala arah sebelum menghilang ke tanah di dekatnya. Lapisan cahaya ungu muncul dari udara tipis dalam sekejap mata sebelum berputar-putar di udara di atas. Untuk saat ini, Hani tidak dapat mengidentifikasi kemampuan seperti apa yang dimiliki formasi itu. Saat ini, Ye Ying duduk dengan kaki disilangkan di tengah formasi dengan santai. Dia kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan 5 bola cahaya, yang semuanya memiliki warna berbeda, dan bola cahaya itu mulai mengelilingi tubuhnya. Setiap bola cahaya kira-kira seukuran kepalan tangan manusia dan berisi miniatur harta karun dari berbagai bentuk. Harta karun itu terdiri dari seruling, sitar, kecapi, pedang, dan cincin. Di antara mereka, kecapi dalam bola cahaya kuning tidak lain adalah kecapi kebijaksanaan yang pernah dilihat Han Li sebelumnya. Dia telah menyaksikan kekuatan harta itu secara langsung, dan dia tahu bahwa itu adalah replika harta karun roh yang langka. Dengan demikian, keempat harta lainnya kemungkinan besar adalah harta yang sekaliber dengan kecapi kebijaksanaan. Jika memang demikian, maka Ye Ying benar-benar sangat kaya. Sama seperti pikiran itu berpacu dalam pikiran Han Li, Ye Ying memanggil botol giok putih murni dengan ekspresi muram. Dia melepas tutup botol, dan teriakan Phoenix yang terdengar sangat menyenangkan meletus dari dalam. Segera setelah itu, Phoenix pelangi mini yang hanya berukuran sekitar 1 inci muncul dari botol, lalu berusaha terbang ke kejauhan. Namun, Ye Ying membuka mulutnya untuk meledakkan semburan cahaya 5 warna yang segera menjerat Phoenix. Kecerahan cahaya 5 warna meningkat, dan cahaya spiritual melintas di seluruh tubuh Phoenix pelangi. Setelah itu kembali ke pil roh 5 warna yang memancarkan aroma harum yang kuat. Ye Ying menunjuk ke pil dengan cara tanpa ekspresi. Pil roh 5 warna segera terbang ke arahnya, dan dia menelannya sebelum menutup matanya. Saat ini, Ye Chu muncul di sampingnya dalam sekejap dan juga duduk di tanah. Dia kemudian membuat segel tangan dan membuka mulutnya pada saat yang sama, mengeluarkan pilar cahaya kuning. Pilar cahaya dipenuhi dengan ki spiritual atribut kayu yang sangat murni dan disuntikan langsung ke tubuh Ye Ying. Hampir pada saat yang sama, cahaya spiritual biru mulai memancar dari tubuh Ye Ying. Diikuti dengan lingkaran cahaya biru yang berdiameter beberapa kaki muncul di atas kepalanya sebelum perlahan-lahan berputar di tempat. Tidak hanya lingkaran cahaya berbentuk lingkaran yang luar biasa, ada juga nyala api putih yang berkelap-kelip di sepanjang tepinya, menjulang setinggi sekitar 1 kaki. Di tengah lingkaran itu ada proyeksi manusia yang duduk dengan kaki disilangkan. Itu memiliki sedikit kemiripan dengan Ye Ying, tetapi telah menyusut beberapa kali, dan matanya juga tertutup saat membuat serangkaian segel tangan.
Proyeksi di dalam lingkaran tiba-tiba membuka matanya untuk mengungkapkan cahaya 5 warna yang berputar-putar di dalam pupilnya, menghadirkan pemandangan yang sangat aneh untuk dilihat. Pada titik ini, awan gelap di kejauhan hanya beberapa kilometer jauhnya dari mereka. Tepat pada saat itu, kulit Yeying mulai berubah menjadi sangat merah. Lapisan cahaya yang sangat terang muncul di wajahnya sebelum melonjak ke lingkaran cahaya dalam hiruk-pikuk seperti gumpalan cahaya. Lingkaran biru di udara di atas segera bergidik sebelum langsung ternoda merah, membuatnya semarak seperti darah. Segera setelah proyeksi di lingkaran bersentuhan dengan cahaya merah tua itu, dia langsung menyerap cahaya ke dalam tubuhnya dan cahaya spiritual 5 warna mulai secara bersamaan memancar dari tubuhnya. Mengikuti gelombang besar cahaya merah, cahaya spiritual 5 warna membengkak dan mulai menjadi lebih menyilaukan dan menusuk untuk dilihat. Seluruh proyeksi berubah menjadi matahari 5 warna yang menusuk. Tiba-tiba, teriakan burung ponik menembus langsung ke langit, dan lingkaran cahaya itu berputar sebelum benar-benar menghilang ke dalam matahari 5 warna. Segera setelah itu, cahaya spiritual 5 warna yang cemerlang mulai memancar dari matahari buatan, dan itu berubah menjadi Phoenix pelangi 5 warna yang berukuran sekitar 10 kaki. Phoenix melepaskan teriakan yang jelas sebelum melebarkan sayapnya dan terbang langsung menuju awan gelap. Sepanjang jalan, tubuhnya membengkak secara drastis, hampir 2 kali lipat ukurannya dalam setiap kepakan sayapnya. Setelah hanya beberapa lipatan, seluruh Phoenix pelangi telah membengkak lebih dari 1000 kaki panjangnya. Aura mengintimidasi yang tidak kalah dengan naga raksasa juga mulai memancar dari tubuhnya. Phoenix raksasa menilai kepala naga di tengah awan gelap dengan cahaya dingin di mata peraknya. Pada saat Phoenix pelangi raksasa muncul, auman kepala naga emas tiba-tiba terputus, dan itu mengadopsi ekspresi serius, seolah-olah sedang bersiap untuk menghadapi musuh yang kuat. Awan gelap dan kilat melintas. Setelah itu, tubuh emas yang panjangnya lebih dari 2000 kaki akhirnya terungkap. Tubuh naga sejati itu tampak sekitar 2 kali ukuran Phoenix pelangi 5 warna. Meskipun Phoenix jelas jauh lebih kecil dari musuhnya, itu tidak takut sedikit pun saat mengepakkan sayapnya. Hembusan angin kencang tersapu saat pilar angin tebal naik ke udara. Sementara itu, bintik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di dekat salah satu sayapnya. Mengikuti serangkaian suara tergagap yang cepat, bintik-bintik cahaya berubah menjadi bola api putih yang dengan cepat mulai membengkak dalam ukuran, membentuk lautan api putih dalam sekejap mata. Dengan demikian, pemandangan aneh muncul. Dengan sayap pelangi Phoenix sebagai batas, setengah dari langit dipenuhi dengan angin menderu dan kekuatan atribut angin biru yang ganas, sementara separuh lainnya dinyalakan oleh lautan api putih yang berjatuhan, memancarkan suhu terik yang membuat udara berkilau dan melengkung. Setelah melihat itu, aura naga emas juga tiba-tiba menjadi lebih kacau dan ganas. Petir keras meletus dari dalam awan gelap di atas, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya datang menerjang. Baut petir ini berubah menjadi ular naga petir perak yang masing-masing panjangnya lebih dari 100 kaki, dan naga petir yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul di sekitar naga emas. Sama seperti Handi yang melihat dari bawah dengan cara terperangah, raungan naga dan tangisan burung Phoenix terdengar serempak. Naga emas membuka mulutnya untuk meledakkan pilar cahaya keemasan, dan kilatan perak di sekitarnya juga segera melonjak ke arah Phoenix. Sementara itu, Phoenix pelangi menyapu kedua sayap ke depan sekaligus, mengirimkan topan biru dan lautan api putih sebagai pembalasan. Ledakan gemuruh yang eksplosif langsung mengguncang langit dan bumi saat dua tubuh roh sejati akhirnya bentrok. Hani melihat pertempuran yang terjadi di atas dengan mata menyipit, tetapi sebagian besar indera spiritualnya telah dilepaskan ke daerah dekat formasi jika terjadi keadaan yang tidak terduga.